Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bertemu kembali melanjutkan silsilah kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa At-Tirmidzi atau yang lebih dikenal dengan Imam Tirmidzi yang wafat tahun 279 rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu pembahasan tentang khuf Rasulullah SAW, sepatu Rasulullah SAW. Bisa kita terjemahkan sepatu meskipun tidak seperti sepatu gitu ya. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin wa adkhalahu Allahu fi fasihi jannatihi. Babu ma jaa fi khuffi Rasulillah. Bab penjelasan tentang khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini beliau membawakan sekitar 2 hadis yang menjelaskan tentang khuf. Apa itu khuf? Khuf kalau kita terjemahkan secara bebas sepatu. Tapi ada perbedaan sebenarnya antara khuf dengan sepatu yang kita kenal. Kalau sepatu mungkin umum. Tapi kalau khuf ini adalah sejenis sepatu. Kalau zaman dahulu dia terbuat dari kulit, yang mana dia menutupi telapak kaki hingga mata kaki atau lebih. Dia menutupi telapak kaki hingga mata kaki atau lebih. Ya, itu yang disebut khuf dalam istilah, ya, di dalam istilah. Dan itu biasanya terbuat dari kulit kalau zaman dahulu. Zaman hari ini juga masih ada yang memproduksi seperti itu. Ya, mirip sepatu boot gitu ya, cuma nggak terlalu tinggi. Itu adalah khuf. Nah, Rasulullah SAW di antara pakaian yang beliau pakai adalah khuf. Khuf ini biasanya dipakai beliau untuk safar yang lumayan jauh. Karena safar yang lumayan jauh ini membutuhkan waktu lama dan zaman dahulu biasanya hanya dengan jalan kaki atau menunggang, maka dibutuhkan sepatu yang kuat atau alas kaki yang kuat. Nah, kalau pakai sandal saja biasa, ya nanti bisa sakit kakinya. Tapi kalau pakai khuf ini melindungi, ya, melindungi. Hadis yang pertama beliau menyebutkan, haddatsana Hannad ibnu Sari, qala haddatsana Waqi' an Dalham ibnu Salih, an Hujair ibnu Abdullah, an ibnu Buraidah, an abihi, anna Najasyi ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini
Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya yaitu Buraidah radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Najasyi, ya, Najasyi itu raja Raja Habasyah. Kalau sekarang mungkin daerahnya adalah apa namanya, Ethiopia, ya. Dan Najasyi ini julukan, bukan nama. Seperti Fir'aun, ya, seperti Fir'aun itu juga julukan. Kalau bahasa Indonesianya Ramses, Ramses I, Ramses II dan seterusnya. Ini julukan. Nama aslinya adalah Ashima atau Ashamah. Nama aslinya Najasyi itu, Raja Najasyi ini. Nah, beliau dijuluki dengan Najasyi. Bahasanya Najasyi ini ahdalin Nabi, pernah menghadiahkan kepada Nabi SAW khufaini, 2 khuf, 1 pasang maksudnya, ya. Khufaini, 1 pasang khuf, aswadaini sadajaini, yang hitam pekat, hitam tanpa corak, jadi warnanya hanya hitam saja. Fala bisahuma, maka beliau pun memakai keduanya. Tsumma tawaddoa, kemudian beliau berwudu, wa masaha, dan mengusap alaihima, di atas kedua khuf tadi, ya. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang kebolehan kita memakai khuf, memakai alas kaki, ya, warna apapun, ya, termasuk juga diantaranya adalah warna hitam. Dan hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, faedah yang kedua, bahwasanya termasuk bentuk ikram, ya, termasuk bentuk memuliakan orang yang memberikan hadiah adalah kita memakai hadiah tersebut, gitu ya. Kita memakai hadiah tersebut. Kadang kan ada orang yang memberikan hadiah, maka para ulama mengatakan termasuk bentuk memuliakan orang yang memberikan hadiah adalah memakai hadiah tersebut, memakai hadiah tersebut, ya. Yang mana ini bisa menunjukkan rasa cinta antara orang yang diberi hadiah dengan pemberi hadiah. Ya, maka kalau misalkan kita memberikan hadiah kepada seorang, terus ternyata hadiah itu ternyata diberikan lagi kepada orang lain, itu yang memberikan hadiah kan seperti ada perasaan yang apa ya, perasaan grundel ngoten nggih. Jadi merasa wong iki mari dikei kok tambah diuncal nang liyane gitu. Merasa tidak menghargai apa yang diberi. Maka Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling mengerti perasaan orang. Ini istimewanya Rasulullah SAW, ya. Dalam satu hadis yang lainnya ceritakan bahwasanya, ya, di dalam Sahih Bukhari, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini laparnya bukan main. Beliau sampai pegang-pegang perutnya. Terus karena beliau ini malu untuk minta makanan kepada yang lainnya, ada sahabat yang datang, ya, ada sahabat yang datang, kalau tidak salah Umar ketika itu datang. Maka Abu Hurairah ini bertanya kepada Umar beberapa hal. Dan Abu Hurairah mengatakan, maksud saya bertanya itu bukan untuk mendapat jawabannya. Maksud saya bertanya itu supaya dia ngerti kondisi saya sedang lapar, butuh makanan. Dan ternyata sahabat tadi tidak memperhatikan. Dia bertanya, Abu Hurairah bertanya, ya dijawab sudah biasa. Bertanya lagi biasa, tapi ya nggak ada respon. Maksudnya ditanya loh, kok ketmang nyekeli wetenge, ya lapar ta gitu. Enggak, biasa saja. Habis selesai ya sudah ditinggal. Sampai beberapa sahabat didatangi oleh Abu Hurairah. Akhirnya Rasulullah melihat dari jauh. Jadi Rasulullah ini nggak dipanggil sama Abu Hurairah, cuma ngelihat dari jauh gerak-geriknya Abu Hurairah, langsung didatangi.
kamu belum makan ya gitu. Langsung ditanya oleh Rasulullah SAW, belum makan? Maka Abu Hurairah ya jawab iya. Maka Rasulullah mengajak ke rumahnya, kemudian ada kisah yang masyhur yaitu tentang susu. Rasulullah diberikan hadiah susu, kemudian disuruh manggil, Abu Hurairah disuruh manggil ahli sufah semuanya, suruh datang ke rumah, suruh memberikan minum susu yang satu wadah tadi kepada semua ahli sufah. Abu Hurairah belum minum gitu ya. Sampai Abu Hurairah punya perasaan, kok saya nggak dikasih gitu ya, padahal saya yang datang duluan. Dan kisahnya masyhur ya. Jadi Rasulullah ini paling mengerti perasaan orang lain ya. Juga termasuk pada istrinya, kisah beliau dengan Bunda Aisyah, pokoknya beliau mengatakan pada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu bagaimana ketika engkau marah dan ketika engkau tidak marah. Kalau engkau marah, kalau engkau tidak marah, kamu akan mengatakan wa Rabbi Muhammad. Kalau kamu marah, maka kamu mengatakan wa Rabbi Ibrahim. Kalau kamu tidak marah, kamu akan bersumpah dengan namaku. Maksudnya menggandengkan, mengidhofahkan Rabb kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau kamu marah, kamu akan bersumpah wa Rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim, enggak menyebut namaku. Tapi ala kulli hal, jadi Rasulullah SAW itu memakai hadiah yang diberikan kepada beliau untuk menunjukkan kecintaan terhadap orang yang memberikan hadiah. Dan ini hendaknya kita laksanakan. Kadang orang yang memberikan hadiah masih depan kita, nggak apa-apa, kita pakai supaya menunjukkan rasa cinta, senang kalau diberikan hadiah tersebut. Kemudian beliau mengatakan wal falabisahuma tsumma tawaddaa wa masaha alaihima. Kemudian beliau memakainya, kemudian berwudu. Wa masaha alaihima, dan beliau mengusap di atas khufnya. Di sini juga ada faedah lain, bahwasanya boleh ketika kita memakai khuf apabila kita berwudu kemudian sampai waktunya untuk membasuh kaki, maka cukup kita mengusap di atas khuf tanpa melepas khuf tersebut. Dengan dhawabit, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan para ulama dalam kitab fikihnya. Ya, banyak ya. Silakan dirujuk di kitab fikih, diantaranya adalah salah satu syaratnya memakainya sudah dalam kondisi suci ya. Kemudian khufnya ini menutup mata kaki ya. Dan banyak yang disebutkan oleh ahli fikih dalam hal ini. Ya. Maka di sini ya faedah yang selanjutnya adalah boleh kita mengusap khuf ketika kita berwudu tanpa harus melepasnya. Ya. Dan di sini perkataan beliau wa masaha alaihima, dan beliau mengusap di atas khufnya setelah ketika wudu tanpa melepas sepatunya. Ini yuhmal. Ya. Yuhmal atau ditafsirkan bahwasanya beliau sudah bersuci sebelumnya. Jadi beliau bersuci, kemudian dikasih khuf, kemudian dipakai oleh beliau. Kemudian beliau wudu kembali. Mengapa demikian? Karena para ulama mengatakan syarat orang boleh mengusap khuf itu adalah ketika memakai khufnya dalam kondisi suci. Ya. Sebagaimana dalam hadis Mughirah, ya. Bahwasanya beliau mengatakan kepada Al-Mughirah ketika mau memakaikan atau mengambilkan air ya, maka beliau mengatakan da'huma fa inni labistuhuma tahiratain, atau yang semakna. Bahwasanya beliau mengatakan sudah enggak usah dilepas khufnya karena saya sudah memakai keduanya dalam kondisi suci. Baru beliau mengusap khuf. Baik. Ini adalah hadis yang pertama dalam bab ini tentang khuf. Kemudian hadis yang selanjutnya beliau mengatakan, hadis yang kedua, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria ibn Abi Zaidah anil Hasan ibn Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala Al-Mughirah ibn Syu'bah, berkata Al-Mughirah ibn Syu'bah, ahda Dihyah sahabat Dihyah radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberikan hadiah lin Nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khufaini, dua khuf. Falabisahuma, maka beliau pun memakai keduanya.
Wa qala Israil an Jabir an Amir. Dan dalam riwayat yang lain berkata Israil dari Jabir dari Amir, wahjubbatan, maksudnya Amir ini Amir Sya'bi, ya. Wajubbatan, dan juga jubah. Jadi beliau pernah diberikan hadiah oleh Dihyah berupa khuf dan juga jubah. Falabisahuma, maka beliau pun memakai keduanya hatta takharraqa, hingga keduanya sampai sobek. La yadrin Nabi, Rasulullah SAW tidak mengetahui adzakiyun huma, apakah khuf itu dibuat dari kulit hewan yang disembelih amla atau tidak. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq, qala Abu Isa berkata Imam Tirmidzi, wa Abu Ishaq hadza huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismuhu Sulaiman. Baik. Hadis yang kedua memberikan beberapa faedah. Ya, di antaranya sama dengan faedah yang pertama tadi, bahwasanya menunjukkan kecintaan Nabi ketika beliau diberi hadiah, beliau langsung memakai hadiahnya. Sebagaimana juga Dihyah tadi memberikan hadiah, langsung beliau memakainya. Kemudian yang kedua faedah dari hadis ini adalah, dari hadis ini kita tahu bagaimana ketawaduan Nabi SAW, di mana sahabat Mughirah mengatakan falabisahuma hatta takharraqa, Rasulullah ini memakai khufnya ini sampai sobek. Sampai sobek. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, ya, bagaimana kezuhudan beliau, ya, terhadap apa namanya, tentang perkara-perkara dunia beliau tidak terlalu menghabiskan usahanya untuk mendapatkannya. Bahkan beliau memakai satu sepatu itu hingga sepatunya sobek. Ya. Baik, kemudian faedah yang selanjutnya yang lainnya adalah la yadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. Rasulullah SAW tidak mengetahui apakah khuf tadi itu terbuat dari kulit hewan yang sudah disembelih atau tidak, gitu ya. Tapi selama apa namanya, al-jilid atau kulit itu sudah disamak, ya, ditabek gitu, ya, maka dia sudah suci. Cuma Rasulullah SAW tidak mengetahui apakah hewan yang punya kulit ini matinya disembelih atau dia bangkai, ya. Dan beliau tidak memeriksa, bertanya-tanya ini asalnya dari mana, ini apakah hewannya disembelih atau enggak, ya. Kemudian hewan apa ini, ya, untuk mengecek, tidak. Maka cukup di sini berlaku kaidah, ya. Wal aslu fi miyahina taharah wal ardi wathiyabi wal hijarah. Dan hukum asal dari air adalah suci. Ya, kita nggak perlu mencari-cari ini air dari mana ini. Enggak, selama dia kelihatan air mutlak ya suci. Dan juga pakaian, ya, pakaian meliputi pakaian, atas, bawah, sepatu, dan lain sebagainya. Dan juga batu, ya, batu asalnya suci. Baik, jadi beliau tidak bertanya-tanya ini asalnya dari mana dan lain sebagainya. Baik. Dan juga termasuk permasalahan yang penting, bahwasanya beberapa ulama dalam kitab akidah mereka memasukkan bab khuf dalam pembahasan akidah. Mereka memasukkan bab khuf kepada pembahasan akidah. Tapi kenapa? Yang pertama karena sebagian sekte-sekte Islam yang sesat, mereka mengatakan tidak sah mengusap khuf. Kalau wudu pakai khuf ya harus dilepas. Maka mereka memasukkan bab fikih ini ke dalam masalah akidah. Dan yang kedua, permasalahan mengusap khuf ini adalah permasalahan yang disepakati oleh para ulama, bahkan ya bisa dikatakan para sahabat mensepakati. Bahkan diriwayatkan oleh 80 para sahabat atau lebih. Ya. Bahkan Abu Hanifah mengatakan akhsha an yakuna inkaruhu kufron. Saya takut orang yang mengingkari mengusap bolehnya atau sahnya mengusap di atas khuf itu dia menjadi kafir.
Kenapa? Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah disepakati, ijma. Dan ijma adalah hujjah. Ya, kedudukannya adalah hujjah. Ya, makanya para ulama banyak memasukkan pembahasan tentang khuf ini ke dalam masalah akidah. Dan ini bukan suatu hal yang aneh. Ya. Terkadang para ulama juga memasukkan pembahasan qasrus salat, qasar salat kepada pembahasan akidah. Kenapa? Karena golongan Khawarij di zaman itu mereka mengatakan bahwasanya tidak ada qasar salat. Kalau safar ya sudah, tetap salat sesuai rakaatnya, nggak ada qasar. Ya. Kemudian misalkan pembahasan tentang qadha. Ya. Qadha salat. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah ketika ditanyai oleh seorang wanita, ya. Apakah atau dia bertanya kepada Bunda Aisyah, kenapa seorang wanita itu kalau haid dia disuruh mengqadha puasa tapi ya disuruh mengqadha salat? Maka Bunda Aisyah mengatakan apa? Aharuriyatun anti? Apakah engkau itu masuk dari sekte Haruriyah? Sekte Haruriyah itu sekte Khawarij di zaman itu yang mereka mengatakan wanita haid wajib qadha salat. Maka terkadang para ulama masukkan bab fikih ke dalam akidah. Kenapa? Karena untuk membantah akidah-akidah yang menyimpang ini, yang menimbulkan efek ijtihad fikih yang salah dan batil. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bab tentang sandal, an-na'al. Kalau bahasa Arab namanya na'lun atau an-na'al. Kalau tadi khuf, sekarang na'al. Babu ma qala musannif rahimallahu taala babu ma jaa fi na'li Rasulillah. Bab penjelasan tentang sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada lumayan hadisnya ya, cukup banyak. Baik. Hadis yang pertama ya, atau an-na'al itu sandal ya, sandal yang kita pahami sandal. Jadi dia hanya menutup kaki yang bagian bawah saja, ya, telapak kaki saja. Hadis yang pertama dalam bab ini beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Aku dari Qatadah, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah? Bagaimana sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Anas bin Malik mengatakan, lahu maqibalan. Sandalnya Rasulullah itu punya dua tali sandal. Qibal ya. Ada sedikit berbeda dengan syirok. Ya. Kalau syirok itu talinya, kalau qibal itu ujung talinya. Ya, ujung talinya. Jadi sandalnya Rasulullah itu punya dua ujung. Ya. Kalau misalkan kalau di Indonesia ini kan atau sandal yang umum kan ujung talinya kan cuma satu nggih, kalau yang di depan itu. Jadi dua gini cuma berujung satu. Tapi sandalnya Rasulullah itu dua, berujung dua. Ya. Maka beliau mengatakan lahu maqibalan. Sandalnya Rasulullah itu punya dua ujung. Dan dijelaskan di sini wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadwa hadal qibalaini bainal ibhami wallati taliha wal akhar baina al wusta wallati taliha. Beliau itu memasangnya, kalau ini jempolnya, ujung tali yang sini, ujung tali yang pertama itu masuk di antara jempol dengan telunjuk. Ujung tali yang kedua masuk antara jari tengah dengan jari manis. Jadi ujung talinya dua gitu. Itu sandalnya Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka di sini ada dalil kebolehan seorang memakai sandal. Ya. Karena hukum asalnya pakaian adalah boleh. Hukum asal pakaian adalah boleh. Ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Waqi' an Sufyan. Ya, Waqi' kalau meriwayatkan dari Sufyan berarti dia Sufyan Ats-Tsauri. An Khalid bin Hadza, dari Khalid bin Hadza.
an Abdullah bin Al-Harith an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan kana li na'li Rasulillah, bahwasanya sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani, memiliki dua ujung tali, musanna syirakuhuma, dan punya dua tali. Sandalnya Rasulullah ini punya dua ujung tali dan punya dua tali. Itu sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan adapun yang sempat viral ya atau banyak di internet tentang sandalnya Rasulullah itu ya, yang dipajang itu, wallahu alam apakah itu benar atau tidak ya. Tapi sebenarnya kalau yang digambar-gambar itu cuma satu nih, kan ujungnya cuma satu gitu ya, ujungnya cuma satu, wallahu alam, entah itu mungkin benar dengan riwayat yang lain, mungkin ada hadis yang menyebutkan seperti itu ya, atau itu mungkin sandal yang lain ya, kita tidak tahu kebenarannya, belum dipastikan gitu. Wallahu alam, kalau misalkan memang sudah dipastikan kalau itu memang sandalnya Rasulullah ya, mungkin dengan tes karbon ya, dengan ngetes umur tahunnya dan lain sebagainya. Baik. Jadi ini adalah sifat sandalnya Rasulullah SAW. Jadi sandal Rasulullah itu sandal jepit, ngaten nggih. Mboten selop. Jadi sandalnya sandal jepit ya. Baik. Tapi sandal beliau terbuat dari kulit. Ya, sandal beliau terbuat dari kulit. Ya. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya yang ketiga dalam bab ini, haddatsana Ahmad ibn Mani' wa Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsana Muhammad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibn Tahman qala akhraja ilaina Anas ibn Malik. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengeluarkan kepada kami na'laini, dua sandal jardawaini yang tidak ada bulunya, lahuma kibalan, yang punya dua ujung tali ya. Qala, kemudian perawi mengatakan fahaddatsani Tsabit ba'du an Anas ya. Kemudian menceritakan kepadaku Tsabit ini muridnya sahabat Anas ya, Tsabit Al-Bunani. An Anas, dari sahabat Anas, beliau mengatakan annahuma kanata na'lai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sandal tadi yang dikeluarkan Anas itu adalah sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam hadis ini ada faedah, diantaranya adalah kebolehan menyimpan benda peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berharap mendapatkan kebaikan. Istilah yang istilah syar'inya apa? Tabarruk. Ya. Tabarruk masyru' kalau itu memang benar athar dari Rasulullah SAW. Ya. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan di pembahasan yang sebelumnya, ya, para sahabat itu banyak yang ada yang rebutan keringatnya Nabi, ada yang rebutan bekas wudunya Nabi, ada yang rebutan rambutnya Nabi, dan lain sebagainya. Ya, dan disimpan, dan para sahabat banyak yang menyimpan bekas-bekas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tujuannya adalah untuk yang pertama, ya, untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua adalah untuk mengambil kebaikan atau berharap kebaikan, ya, dengan menyimpan benda peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tentu dengan syarat, ya, keyakinannya bukan kepada bendanya, ya, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda itu pernah dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga syarat yang kedua adalah bisa dipastikan memang benar-benar itu benda peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Nah, sebagaimana sahabat Anas tadi, beliau juga menyimpan sandalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhraja ilaina Anas. Na'la ini
jardawaini, dua sandal beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi disimpan dengan para sahabat itu, peninggalannya para sahabat. Bahkan ketika Rasulullah datang ke rumahnya salah satu sahabat, kemudian beliau minum dari kirbahnya, kemudian mulut kirbahnya itu dipotong kemudian disimpan. Ya. Disimpan oleh sahabat tadi. Karena bekas minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian faedah yang kedua, jardawa ini sandal beliau sifatnya, salah satu sifat yang lainnya adalah diantara punya dua tali. Sandal beliau terbuat dari kulit tanpa bulu. Terbuat dari kulit tanpa bulu. Ya, bulunya sudah hilang gitu ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala hadatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an. Qala hadatsana Malik an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Ubaid ibn Juraij annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan li Ibnu Umar, terhadap Ibnu Umar, ra'aitu katal basun ni'al asibtiyah, wahai Ibnu Umar, aku sering melihatmu memakai sandal tanpa bulu. Ya. Sandal tanpa bulu. Ya, tidak ada bulunya. Ya. Yang terbuat dari, para ulama mengatakan itu mungkin terbuat dari bulu atau terbuat dari kulit sapi. Ya. Karena kulit sapi itu bulunya tipis, gampang hilang. Kalau misalkan kulit onta atau domba itu bulunya agak tebal. Ya, jadi masih ada sisa di situ. Ya. Ra'aitu katal basun ni'al asibtiyah. Qala, maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala, beliau memakai sandal allati laisa fiha sya'arun, yang tidak ada bulu di atasnya. Wa yatawaddau fiha, dan beliau berwudu dengan memakai sandalnya. Fa ana uhibbu an albasaha, dan saya mencintai, menyukai untuk memakainya. Hadis ini juga memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama adalah sunnah-sunnah zawaid yang pernah kita sebutkan, ya. Sunnah-sunnah yang itu adalah adat kebiasaan Rasulullah SAW, ya. Rasulullah tidak pernah memerintahkan, juga tidak pernah baik secara lisan, ya. Secara lisan beliau tidak pernah memerintahkan. Cuma beliau ya seperti itu, ya, modelnya, gitu ya. Ya, sunnah-sunnah zawaid seperti ini. Maka kalau kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, kita akan mendapat pahala. Ya, tapi kalau kita tidak niatkan, ya, ya tidak dapat apa-apa. Ya cuma boleh gitu aja. Makanya pentingnya di sini kita mengatur niat. Ya. Pentingnya mengatur niat. Ya. Dan sebenarnya pembahasan hadis innamal a'malu binniyat itu pembahasan yang luar biasa panjang sekali. Ya. Masuk, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadal hadis yadkhulu fi sab'ina baban min abwabil fiqhi. Hadis innamal a'malu binniyat masuk ke dalam 70 pembahasan fikih. Ya. Dan hadis innamal a'malu binniyat ini masuk ke dalam hampir seluruh ilmu. Ya. Makanya penting kita melatih niat, ya. Kita melatih niat, ya. Misalkan karena kita pernah baca hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika tidur, beliau tidur menyamping ke kanan. Beliau kan tidak pernah memerintah kita kan, kalau tidur hadap kanan, gitu. Nggak pernah beliau begitu. Cuma para sahabat mengatakan Rasulullah kalau tidur itu biasanya menyamping ke kanan. Ya kita tidur boleh menyamping ke kiri, terlentang, pokoknya nggak tengkurap, karena kata Rasulullah itu tidurnya penduduk neraka. Ya, kalau kita niatkan itu untuk mencontoh Rasulullah, dapat pahala insya Allah. Tapi kalau ya sudah tidur misalnya lebih enak gitu ya, lebih nyaman, ya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kalau kita niatkan dengan niat mengikuti Rasulullah itu akan dapat pahala. Ini pentingnya mengatur niat. Baik. Kemudian faedah yang kedua adalah bolehnya dalam hadis ini bolehnya berwudu dengan memakai sandal. Bolehnya berwudu dengan memakai
sandal dengan syarat yakin bahwasanya air yang kita pakai untuk berwudu menyentuh semua bagian kaki anggota wudu. Ya, menyentuh semua bagian kaki anggota wudu. Ya, kalau misalkan sandalnya itu rapet gitu ya, selop juga gitu ya, selop rapet dan menutupi, kalau ada air itu dia nggak masuk ke sela-sela itu tadi, maka tidak boleh, harus dilepas. Kenapa? Karena ada anggota bagian wudu yang tidak tersentuh air. Maka kalau wudu seperti itu ya batal, tidak sah. Ya. Maka di sini berkata Ibnu Umar, ya tawaddau fiha, Rasulullah berwudu dengan dua sandal. Ya, maka beliau berwudu tapi tetap air itu masuk ke seluruh anggota kaki yang wajib dibasuh. Ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya beliau mengatakan haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an ibni Abi Dzib an Salih maula Tau'amah an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan, bahwasanya sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua ujung tali, sebagaimana di hadis yang sebelumnya tadi. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Hamad qala haddatsana Sufyan an As-Suddi qala haddatsani man sami'a Amr ibn Huraits yaqulu, beliau mengatakan sahabat Amr ibn Huraits mengatakan raaitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau sedang salat fi na'laini, dengan memakai dua sandal makhsufataini yang berlapis. Nah, ini ada faedah baru yang kita dapat dari hadis ini. Faedah yang pertama adalah kebolehan memakai sandal untuk sholat. Bolehnya memakai sandal untuk sholat. Ya. Kalau seorang misalkan ya sedang sholat di lapangan, nggak bawa alas, ya langsung di tanah, ya boleh sholat pakai sandal, boleh, dengan syarat sandalnya tidak boleh ada najis. Kalau ada najis dia harus melepasnya. Kalau ada najis dia harus melepasnya. Ya. Kalau itu di musola maksudnya di tanah lapang. Meskipun ditaruh di sampingnya nggak masalah. Tapi kalau di masjid atau langgar atau musola dalam artian kita, maka tidak boleh dibawa masuk. Ya, kalau itu sandalnya ada najisnya. Ya, tidak boleh dibawa masuk. Kenapa? Karena masjid tadi ya mu'adzun lil ibadah, dipersiapkan untuk ibadah, maka tidak boleh membawa najis ke dalam masjid. Jadi di sini beliau sholat dengan memakai dua sandal, sandalnya itu sudah suci. Ya, dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat kemudian tiba-tiba ngelempar sandalnya dilempar. Ya. Ketika Rasulullah selesai sholat, ditanya para sahabat, kenapa kok sandalnya dilempar Rasulullah? Beliau mengatakan, Jibril tadi memberitahuku bahwasanya di bawah sandalku ada najis. Ya. Kemudian faedah yang kedua adalah faedah tentang sifat yang lain dari sifat sandalnya Rasulullah. Sahabat Amr bin Huraits tadi mengatakan, makhsufataini, sandalnya Rasulullah itu berlapis. Sandalnya Rasulullah itu berlapis, jadi tidak dibuat atau tidak terdiri dari satu lapisan saja, ya, tidak terbuat dari satu lapisan saja, jadi terbuat dari dua lapisan atau lebih, ya, supaya lebih kuat, gitu ya, supaya lebih kuat. Nah di sini juga boleh memakai sandal yang berlapis, gitu ya, memakai sandal yang berlapis. Baik. Mungkin adzan dahulu. Kemudian kita akan lanjutkan beberapa hadis yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan sedikit.
Hadis yang berikutnya qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah, janganlah salah seorang dari kalian itu berjalan dengan satu sandal, liyun'ilhuma jami'an auliyuh fihima jami'an, hendaknya dia pakai keduanya atau dia melepas keduanya. Baik, di dalam hadis ini juga ada faedah yang baru yang kita dapatkan, bahwasanya termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah jangan memakai satu sandal saja ketika berjalan, tidak memakai satu sandal saja ketika berjalan, dan hal tersebut kalau memang tidak ada udzur, ya, tidak ada udzur. Apa contohnya udzurnya? Kalau misalkan kakinya terpotong, kan nggak mungkin pakai sandal lagi kalau sudah terpotong. Ya sudah, pakai satu sandal nggak apa-apa. Cuma satu saja yang bisa untuk jalan, ya boleh pakai sandal. Atau dia pakai apa? Ya sakit gitu ya. Misalkan sakit, ya boleh pakai satu sandal dengan berjalan. Ya. Dan misalkan lumpuh separuh gitu ya. Kemudian kakinya ini dia nggak bisa, sulit kalau untuk memakaikan sandal di kaki yang satu ini sulit. Maka boleh dia jalan dengan satu sandal karena kesulitan di situ. Nah, ini masuk udzur. Ya. Maka di sini larangan beliau tentang larangan seorang untuk berjalan dengan satu sandal adalah pertama ketika dia tidak ada udzur. Ya, maka terlarang. Kalau ada udzur maka boleh. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan la yamshiyanna, yamshi al-masyi itu adalah berjalan. Ya, berjalan. Maka para ulama, para ahli fikih mengatakan kalau misalkan itu cuma khutwah atau khutwatan, kalau cuma satu langkah atau dua langkah, ya, maka boleh meskipun tidak ada udzur. Misalkan sandalnya jauh, satunya di sini, satunya agak ke sana, maka terus pakai, terus lompat 2 kali, boleh. Kalau sedikit, ya, bukan jalan, ya, bukan berjalan. Karena hitungan 2 tadi belum masuk jalan, itu yang sebagai mana disebutkan oleh para ulama. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah beliau mengatakan la yamshiyanna al-masyi, artinya berjalan. Maka tidak masuk di sini masalah berdiri dan juga duduk. Berdiri duduk pakai satu sandal boleh. Baik. Dan para ulama, ya, para ahli fikih mengatakan hukumnya adalah makruh, tapi yang lebih afdal ya kita lakukan saja semua. Ya kalau dilarang ya sudah, kita tidak melakukan semaksimal mungkin. Toh ini juga gampang, ya, enggak sulit. Baik, terus selanjutnya qala hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Abi Zinad nahwahu. Baik. Juga riwayat yang lain hadis yang sama. Hadis yang selanjutnya hadatsana Ishaq ibn Musa qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Abi Zubair an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajula bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk makan dengan tangan kanannya. Aw yamshi fi na'lin wahidah, atau dia makan dengan dia jalan dengan satu sandal. Ya, faedah di sini adalah faedah tentang larangan Rasulullah makan dengan tangan kiri. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi, setan itu makan dengan tangan kirinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Maka tidak boleh makan dengan tangan kiri, dan para ulama Syafi'iyah mengatakan hukumnya adalah makruh tanzih. Sedangkan para ulama yang mengatakan, para fuqaha yang lain mengatakan makruh tahrim. Tapi ala kulli hal sebaiknya kita tidak melakukannya. Baik. Dan kemudian faedah yang selanjutnya ya sama dengan yang pertama tadi, au yamshi fi na'lin wahidah, tidak boleh jalan dengan satu kaki, satu sandal gitu ya. Tidak boleh dengan satu sandal dengan syarat yang sudah disebutkan. Haddatsana Qutaibah an Malik. Ya, diriwayatkan juga ya, beliau meriwayatkan dari Qutaibah dari Malik. Wa haddatsana Ishaq. Itu kalau dalam kitab hadis ya disebut tahwil. Tahwil itu adalah perpindahan sanad ke sanad yang lainnya. Wa haddatsana Ishaq qala haddatsana qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin."
Kalau salah seorang dari kalian memakai sandal, maka mulailah dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Kalau dia melepas, maka lepaslah dari yang kiri. Faltakunil yumna awwalahuma tun'al. Dan hendaknya yang kanan yang diutamakan atau yang pertama untuk dipakaikan sandal. Wa akhirahuma tunza'. Dan yang terakhir untuk dilepas. Baik. Di dalam hadis ini ada faedah. Yang pertama adalah hendaknya termasuk sunnah ya, adalah dengan memakai sandal diawali dengan kanan. Karena dalam hadis disebutkan karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayamun. Rasulullah SAW itu senantiasa memulai sesuatu yang baik dengan yang kanan. Termasuk memakai sandal, beliau mulai dengan yang kanan. Kalau beliau melepas, maka melepas dari yang kiri. Nah, melepas dari yang kiri. Maka ini juga kalau misalkan diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, dia akan mendapat pahala. Tapi kalau tidak ada niatnya sama sekali, ya tidak dapat pahala. Ya sudah biasa saja, gitu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya qala hadatsana Abu Musa Muhammad ibn Mutsanna. Qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah qala akhbarana Asy'ath wa huwa ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun, beliau cinta untuk memulai dengan yang kanan, mastata'a, selama beliau mampu, fi tarajjulihi, ketika beliau menyisir rambut, wa tana'ulihi, dan memakai sandal, wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci. Ya, faedah di sini ya, kesunahan memulai perbuatan baik dengan yang kanan. Ya, bersisir mulai dari yang sebelah kanan. Memakai sandal mulai dari yang sebelah kanan. Tapi kalau melepas sandal atau sepatu mulai dari yang sebelah kiri. Juga bersuci juga dimulai dari yang sebelah kanan, ya. Wudu dimulai dari yang sebelah kanan. Mandi besar juga itu, ya. Dimulai dari bagian tubuh yang sebelah kanan. Baik. Kemudian selanjutnya qala hadatsana Muhammad ibn al-Marzuq an Abdirrahman ibn Qais Abi Muawiyah qala hadatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan, bahwasanya sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya dua ujung tali, wa Abi Bakrin wa Umar, dan juga Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman radhiyallahu taala anhu, dan orang yang pertama kali membuat ujung tali sandal itu menjadi cuma satu adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Di sini ada faedah, beberapa ulama mengatakan ya, bahwasanya alasan Rasulullah SAW memakai sandal dengan dua tali itu adalah memang tradisi ketika itu, model tren sandal ketika itu adalah dengan dua ujung. Ya, trennya ketika itu, ya. Belum ada kepikiran bikin selop, jadi masih tali dengan ujungnya ada dua. Ya. Di zamannya Abu Bakar masih sama trennya. Di zamannya Umar masih sama. Ketika zamannya Utsman mulai berubah. Orang-orang mulai memakai sandal dengan ujung satu, seperti sandal jepit hari ini, sandal jepit yang mafhum hari ini. Ya. Baik, maka di sini memakai sandal dengan dua tali tadi masuk dalam sunnah zawaid. Ya, sunnah zawaid kalau diniatkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, insya Allah dapat pahala sunnah. Tapi kalau tidak, ya tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan bisa kita amalkan yang bisa kita contoh dari baginda Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.